Inilah transformasi Diana dari si pemalu hingga jadi ikon fashion. Meninggal dunia di usia masih muda 36 tahun pada 31 Agustus 1997 lalu. Putri Diana bertransformasi dari sosok si pemalu yang suka mengenakan sweater dan rok menjadi ikon fashion yang modis. Gaya busananya yang berganti-ganti dan berani selalu tampil tanpa celah sehingga kerap dipuji para editor majalah fashion terkemuka. Dalam pameran khusus bertajuk Diana Hair Fashion Story, beberapa transformasi gaya busana Diana dipamerkan di Istana Kensington di kediaman yang dulu ia tempati. Di antara busana yang dipajang itu ada blus merah jambu pucat Emmanuel yang ia kenakan saat ia bertunangan dengan Pangeran Charles. Selain itu, ada juga gaun velvet hitam yang terkenal saat ia pakai berdansa dengan John Travolta di Gedung Putih pada 85 silam. Selain dua itu, ada juga busana biru terten Emmanuel yang ia kenakan saat perjalanan ke Venesia pada 80-an. Diana Princess of Wales sudah jadi ikon fashion sama seperti Audrey Hepburn atau Jackie Kennedy yang abadi, elegan dan masih relevan hingga kini. Ujar Ellery Lin, kurator pameran Diana Hair Fashion Story seperti dilansir dari USA Today. Ia mengangkat nama desainer Inggris ke tingkat internasional. Apa yang ia kenakan selalu menginspirasi dan ditiru oleh banyak orang di dunia, ujarnya. Diana juga mempopulerkan gaya busana romantis awal 80-an, tampil glamor di akhir 80-an dan siluet ramping pada 90-an. Yang menarik adalah ketika potongan busana muncul di pekan peragaan bergantian, malah tak terpisahkan ketika Diana yang mengenakan, ujarnya. Sosok di balik transformasi Diana. Direktur Fashion Vogue, Anna Hervey adalah sosok di balik transformasi Diana. Hampir selama 16 tahun, Hervey membantu Princess of Wales dalam pilihan gaya busana dari mulai outfit untuk kunjungan ke luar negeri hingga dalam keseharian. Saat pertama kali mendandani Diana, Hervey juga tak kalah khawatir bagaimana dengan pendapat orang ketika ia memilih topi untuk Diana, apa alasannya dan sebagainya. Namun Diana dan Hervey kemudian menjadi partner kerjasama yang cocok. Hervey lah yang kemudian memilihkan pakaian bulan madu untuk Diana, gaun malam, legging untuk ke pusat kebugaran dan atau chino untuk keseharian saat ia tidak dalam tugas. Dalam mendandani Diana ada 3 hal yang patut jadi pertimbangan, yakni busana tersebut mestilah patut, tapi juga glamor dan menjadi medium diplomasi. Hervey pun mengenalkan Diana dengan sejumlah desainer seperti Catherine Walker, Bruce Alfie, dan Victor Edelstein memilih busana bersama dalam sesi khusus di Istana Kensington. Di awal-awal transformasinya, Diana mengandalkan rekomendasi Hervey. Diana hanya tertarik dengan apa yang ia harus lakukan. Ia tampak gugup dengan penampilan dan tidak begitu ada ketertarikan untuk tampil seperti model di peragaan busana, ujar Hervey seperti dilansir dari Sydney Morning Herald akhir bulan lalu. Perkenalan Diana dengan dunia mode menjadi fase yang lain dalam hidupnya. Hervey masih ingat ketika ia mengatur pertemuan Diana dengan supermodel Linda Evangelista, begitu rasa percaya diri Diana bertumbuh. Ia mulai membuka diri dan mengubah penampilan. Ia menjadi lebih bebas setelah bercerai, yang dapat dilihat dari pilihan akan rok dan kalungnya yang cukup mencolok dan atau lebih menonjolkan kakinya yang terbuka, tambah Hervey. Saya tak menyalahkannya, ia punya kaki yang indah, ia ingin menonjolkan dirinya yang positif. Ia ingin menonjolkan dirinya yang positif dan bagaimana ia maju melangkah dan tidak terpuruk dalam keadaan yang dialaminya. Ada beberapa gaya busana Diana yang bertahan hingga sekarang, meski sudah hampir 2 dekade berlalu dan sedikit mengejutkan bagi Hervey. Karena saya pikir apa yang kita pakai hari ini akan berlalu esok berganti yang baru, seperti halnya fashion, tapi tidak dengan Diana, ujarnya. Salah satu yakni gaya busana gaun mini hitam, busana mutiara, dan gaya busana era 80-an yang masih banyak yang dikenakan oleh generasi milenial. Sementara Putri Diana adalah satu-satunya wanita kerajaan Inggris yang memakai jeans dan kaos. Diana Spencer, seorang gadis polos yang naik kelas karena diperistri Pangeran Charles, dianggap punya pengaruh signifikan terhadap dunia fashion.
Bahkan ia disebut sebagai ikon fashion yang mampu membawa pengaruh pada gaya berpakaian anggota keluarga kerajaan. Dengan menggunakan busana dari Versace sampai Dior, Diana dapat memasukkan cara berbusana dari editor Vogue Inggris dan teman dekat desainer. Diana berhasil membuat berbagai pakaian yang digunakannya jadi lebih elegan dan berkelas. Menurut editor Vogue Australia Edwin McCann, puncak dari pengaruh Diana terjadi pasca perceraiannya dengan Charles, di mana ia punya kebebasan lebih untuk berekspresi. Saat itu ketika ia memakai gaun pendek Versace dan membuat beberapa pilihan busana fashionable, less princess more fashion, katanya dilansir dari Herald Sun. Ini tidak berarti bahwa para putri tidak berbusana dengan indah seperti yang Kate Middleton lakukan, tapi pilihan mereka dibatasi dengan tugas dan peran. Seperti apa pengaruh Diana pada putri-putri yang lain? McCann berkata, paling tampak adalah pilihan busana casual mereka. Kate Middleton, sang menantu, kadang mengenakan celana jeans ketat dengan kaos di depan publik. Diana sering menggunakan kaos dengan jeans ketat. Dia mengenakan paduan busana ini bersama sepatu flat belt dan loafers, sedangkan Kate cenderung memilih sepatu boots lutut, jelas McCann. Sebelum Diana memakai jeans, tak ada putri manapun yang menggunakan jeans di depan publik. McCann menekankan, berkat Diana, denim dan busana casual lain kini bisa dipakai para anggota keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan benar-benar tak pernah melakukan itu sebelumnya, apalagi memakai denim. Apapun yang saat ini bisa memberi Kate ruang untuk tampil lebih santai dengan busananya, itu semua karena Diana, ucapnya. Rupanya pengaruh Diana hingga ke lintas kerajaan. Rupanya pengaruh Diana tak terbatas hanya pada lingkungan istana Buckingham di Inggris. McCann menuturkan, Ratu Letizia dari Spanyol dan Putri Mary dari Denmark tak luput dari Diana's effect. Ratu Letizia, kata McCann, memiliki pilihan busana yang sangat Diana dalam hal rasa percaya diri saat mengenakan busana casual dan tampilannya yang begitu mewah. Sedangkan Putri Mary mengenakan busana yang memang sesuai dengan kesempatan atau kegiatannya, tapi ia tetap bisa lebih bebas dengan pilihannya. Saya pikir Diana mengubah pilihan busana para anggota keluarga kerajaan pada umumnya dan memberikan jalan bagi mereka untuk berpakaian dengan lebih modern. Ini akan sulit dibayangkan jika tanpa pengaruh Diana, katanya. Sementara itu, bagi koresponden keluarga kerajaan sekaligus editor Australian Women's Weekly, Juliet Redden, gaya Diana bisa dibilang unik dan tak biasa bagi seorang putri. Ia ingat bagaimana Diana begitu gemar mengenakan aksesori. Dia juga bahkan pernah mengenakan kalung ratu sebagai hiasan kepala. Sangat mengejutkan kala itu, begitu indah, suatu cara menyenangkan untuk menunjukkan pada mereka dengan cara modern. Dia menemukan tempat sekaligus stylenya, ia percaya diri dengan apa yang ia kenakan, kata Redden. Sekedar informasi, sebelum Putri Diana menjadi The People's Princess, dia adalah Lady Diana Spencer. Diana menjalani kehidupan yang relatif normal ketika dia tumbuh dewasa. Meskipun keluarganya memiliki koneksi dengan keluarga kerajaan Inggris, Diana tumbuh seperti anak-anak lainnya. Dia sangat kaya, tentu saja, tapi dia tetap pergi ke sekolah, bermain dengan saudara-saudaranya, dan menghabiskan waktu di luar seperti anak-anak lain. Diana lahir di keluarga Spencer, salah satu keluarga bangsawan Britania. Dari saat pertunangannya dengan Pangeran Wales pada tahun 81 hingga kematiannya dalam kecelakaan mobil pada tahun 97, Diana dapat dikatakan sebagai wanita paling terkenal di dunia. Dia dipandang sebagai lambang fashion yang memiliki kecantikan feminin yang ideal. Diana juga memiliki keterlibatan dalam isu-isu AIDS dan kampanye internasional menentang penggunaan ranjau darat. Selama hidupnya, ia sering disebut sebagai orang yang paling banyak difoto di dunia. Bagi pengagumnya, Diana adalah seorang panutan dan teladan. Sementara pihak pengkritik melihat hidupnya sebagai peringatan mengenai obsesi besar dengan publikasi pada akhirnya dapat menghancurkan seseorang. Diana terus menjadi objek penelitian media di seluruh dunia selama dan setelah pernikahannya, yang berakhir dengan perceraian pada tanggal 28 Agustus 1996.
Perhatian media dan berkabung publik sangat luas setelah kematiannya dalam sebuah kecelakaan mobil di terowongan Paris pada tanggal 31 Agustus 97 dan diikuti dengan pemakaman yang disiarkan di televisi.